Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 40 sampai dengan 51. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai, ini ada peta adik-adik. Sekarang lingkari di mana tempat tinggal Paman Tagor di Jambi. Nah, adik-adik Jambi itu di daerah sini nih. Sudah Karina lingkari ya. Kemudian berikutnya carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkari letak daerah tempat tinggalmu. Nah, nanti dilingkari ya. Kalau Karina kebetulan di Jakarta, jadi Karina lingkari ini. Nah, adik-adik cari di mana? Misalnya di Papua, berarti ini di bagian mananya? Di Riau atau mana ya? Berikutnya ini ada cerita tentang Beni dan Paman Tagor ya. Boleh dibaca sedikit adik-adik. Lalu berikutnya kita amati gambar tadi, identifikasi keragaman karakteristik individu ya. Tulis hasilnya di sini ya. Kemudian nah, Karina akan menjawab di sebelah kanan. Nah, kalau ini ada di gambar sini ya adik-adik ya, yang gambar ini. Nah, lalu sekarang kita menjawab yang nomor 1. Nah, ini tuh rajin ya. Yang nomor 1 rajin. Yang nomor 2 pemalas. Kenapa? Karena nih, penggaris, buku habis belajar nggak diberesin tapi udah nonton TV ya. Ini pemalas. Lihat nih, gara-gara kamu mainan kakak rusak. Ini pemarah ya. Nggak boleh jadi orang yang pemarah ya adik-adik ya. Yang ini suka menolong ya, temannya jatuh, kamu tidak apa-apa kan membantu bangun dari jatuhnya. Lalu yang ini jujur nih, diminta ibu membeli sesuatu ke warung, kembaliannya dikembalikan ya. Kalaupun mau jajan, adik-adik tinggal bilang dulu, ibu apakah aku boleh jajan kalau nanti ada kembaliannya gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba langsung aja adik-adik pakai uangnya ya. Nah berikutnya ada cerita tentang kisah Putri Tangguk. Dibaca dahulu adik-adik ya. Nah, panjang juga nih ceritanya adik-adik. Dibaca nanti kita akan jawab pertanyaan berikut. Yang ini ya. Nomor 1, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk tadi? Tadi itu dia cerita rakyat ya, yaitu legenda. Siapa tokohnya? Tokohnya tadi adalah Putri Tangguk itu sendiri, suaminya dari Putri Tangguk, dan si sulung anaknya. Yang ketiga, siapa tokoh utama dan tambahan? Kalau yang utamanya tadi ya, Putri Tangguk dan dan suaminya, tokoh tambahannya ada si sulung atau si anaknya. Lalu yang keempat, tokoh protagonis. Nah, protagonis adalah suaminya ya. Suami Putri Tangguk dan si bungsu karena bersifat baik. Jadi protagonis itu adalah tokoh yang baik ya. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguk untuk tidak membuang-buang padi. Lalu tokoh antagonisnya yaitu si Putri Tangguknya itu sendiri. Alasannya karena dia jahat ya, dia membuang-buang padi, padi harusnya untuk membuat nasi dimakan bukan untuk dibuang. Berikutnya ada SBDP ya, menyanyi lagu Injit-Injit Semut. Nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru untuk cara menyanyinya ya adik-adik ya. Sekarang tugas kita adalah mengamati teks lagu tadi, identifikasi tinggi rendah nada. Karina buat di sebelah kanan, ini nanti boleh adik-adik salin tinggi rendahnya. Ya. Oke, kalau sudah kita ke yang selanjutnya. Nah, yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Ya. Nah, di sini yang kita rasakan dari notasi angka lagunya ya, dia menggunakan nada tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang keempat, jelaskan tempo dan tinggi rendah nada lagu tersebut. Nah, dia menggunakan tempo agak cepat atau sedang. Apa saja lagu di daerahmu? Tuliskan. Nah, kalau ini disesuaikan ya. Misalnya kalau dari Jawa Tengah ada gundul-gundul pacul, ada gek kepriye ya.
Nah, berikutnya ayo renungkan ya adik-adik, apa saja yang sudah kamu pelajari nih? Kita tadi sudah belajar keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri fiksi, kemudian ciri fisik dan tempo pada lagu. Ini fisik ya. Kemudian yang berikutnya, keragaman sifat yang ada di keluargamu, yang ini disesuaikan ya, misalnya ada yang pemalas, semoga jangan ya, suka menolong, rajin belajar, rajin ibadah. Lalu apa manfaatnya dari keragaman? Manfaatnya adalah dapat memahami sifat antar anggota dan memupuk rasa saling menghormati dan menghargai. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.